Oke guys, Freelance Series episode 3. Kan gue pernah janji di series ini tuh bukan cuma gue ngomong depan kamera, tapi gue mau ada real case dari freelancer, dari teman, followers, atau siapapun itu. Nah, padahal gue belum buka pendaftarannya, tapi ada yang DM gue, dan akhirnya DM ke tim gue buat dia cerita. Kayaknya topik ini tuh tentang gimana cara jadi freelancer tanpa perang harga. Nah, kita background story dulu nih. Jadi namanya tuh Josie, umur 24 tahun, kerjaan dia tuh sebagai UI designer. Dan dia udah nge-freelance lebih dari 2 tahun. Kalau gue lihat portfolio yang dia kasih, menurut gue portfolio udah bagus banget sebenarnya. Portfolionya banyak, klien-kliennya banyak. Nah, ini problem dia. Kok dulu pas mulai projectnya tuh fine-fine aja. Tapi gara-gara sejak ada marketplace UI designer, marketplace lain, jadi perang harga. Dulu project-project yang gue kerjain 10 juta, sekarang nilainya cuma 3-5 juta. Gimana caranya pengalaman gue naik, skill gue naik, portfolio gue naik, tapi masa gue harus turunin harga untuk compete sama market? Oke, ini sebenarnya topik yang menarik banget buat freelancer pemula. Jadi ini gue track back dikit zaman-zaman Maven, dulu tuh pemikiran gue, atau kayak freelancer pemula manapun, gimana caranya gue compete dengan orang lain? Harga gue harus lebih murah. Nggak tahu kenapa itu hal instan yang kita pikirin, harga gue harus lebih murah. Itu sempat gue jalanin selama hampir 1 tahun pertama, akhirnya project-project yang deal, gue bangga banget bisa deal 50 juta, 60 juta. Kalau agency lain charge bakal 80 juta, 100 juta. Nah tapi dari mindset itu tuh gue jadi stuck. Kok nggak ada project yang akhirnya ngedeal di atas 200 juta, di atas 300 juta. Akhirnya gue ubah mindset gue, nggak mau perang harga lagi, dan gue bakal berani charge lebih mahal. Waktu itu hampir 50% lebih mahal dibanding normalnya gue. Yes, memang di awal agak susah, tapi lama-lama akhirnya gue bisa closing project 200 juta, 300 juta. Akhirnya yang terakhir banget yang gue selalu bilang itu closing project 4M. Perang harga is never the solution. At the end menurut gue, freelancer yang perang harga itu bakal mati. Kecuali kalau misalnya kalian punya sistem buat ngelakuin very high volume. Misalnya 100 project, 200 project per bulan. Tapi advice untuk Josie, kita akan mulai dari step 0. Kita evaluasi dulu. Kita nggak boleh membohongi diri sendiri. Kalau misalnya skill kita belum memadai untuk bisa mencapai harga tertentu, ya kita nggak bakal bisa. Jadi kalau gue lihat dari portfolio Josie, step 0-nya itu kita evaluasi. Apakah skill dia sesuai dengan harga dia? Kalau gue lihat portfolio dia, skill dia tuh setara sama UI designer yang gaji 12 juta. Ini menurut gue. Jadi sebenarnya di video ini, gue udah pernah bahas tentang gimana cara nentuin harga kita. Jadi simpelnya 12 juta dibagi sama 180 jam kerja, kita dapat satu hournya tuh 67 ribu. Tapi biar simpel, gue buletin ke 70 ribu. Jadi gini, kalau misalnya Josie dapat project yang butuh 10 jam untuk selesain, berarti 10 kali 7. Itu harga paling minim yang dia harus charge. Kalau di bawah dari itu, lu bocon, lu mendingan jadi karyawan tetap aja, nggak usah freelance. Tapi kalau gue lihat dari portfolionya, dari pengalamannya, dia tuh bisa kali harga itu jadi 3 kali lipatnya. Jadi project 10 jam, dia jual 2,1 juta. Oke, itu step 0 dan kita harus nggak boleh bohong sama diri sendiri. Skill kita udah nyampe belum? Self-assess. Dibanding sama kerjaan-kerjaan full-time, kira-kira kita di level mana? Sekilas kalau gue lihat project-projectnya dia, si Josie ini well priced. Tips nomor 1 untuk ngeperang harga adalah tahu konsep supply and demand. Jadi skill atau freelance atau apapun itulah jasa produk, semakin banyak supply-nya, semakin banyak yang bisa, semakin murah harganya. Semakin dikit demand-nya, semakin tinggi supply-nya, semakin kayak sampah harganya. Jadi gimana caranya kita pakai teori itu untuk nyesuaiin skill kita. Kalau zaman-zaman gue dulu, programming itu very low supply. Nggak banyak yang bisa programming, tapi banyak banget yang butuh. Demand-nya banyak. Makanya itu the right time buat akhirnya gue bangun agency, naik-naik terus harga project-nya. Karena supply demand-nya oke. Nah, kasusnya gini. Sebagai designer ya, si Josie ini kan UI designer. Adik gue tuh lebih gila lagi, logo designer. Bayangin berapa juta logo designer yang ada di Indonesia, demand-nya juga ya segitu-segitu aja. Akhirnya tips nomor 1 untuk supply demand ini adalah go niche. Apa yang adik gue lakuin adalah dia nggak logo design, dia logo design untuk VTuber atau streamer. Jadi secara nggak langsung dia main di market yang berbeda, market yang lebih kecil. Jadi spesialisasiin skillnya biar kita nggak compete sama logo designer generik lainnya. Kalau kasus gue sendiri, gue nggak go niche, gue memperdalam services gue. Kita as simple as lihat dulu nih di Google, kira-kira jasa UI design itu apa aja sih? Oke, meeting, briefing, wireframe, low fidelity design, high fidelity design, mockup. Oke, itu rata-rata semua orang yang ngejual jasa UI design. Yang lu bisa lakuin adalah tambahin satu lagi, prototype mockup atau prototyping. Lu bisa kasih lihat ke klien, nih kalau misalnya gue UI design, gue bukan cuma kasih lu gambar. Lu bisa main-main sendiri di HP lu.
Ini banyak banget bisa lo lakuin pakai Figma, Adobe XD, itu semuanya udah ada fiturnya. Tapi zaman gue lebih gila lagi. Gue masukin design thinking. Waktu itu di Indonesia tuh belum ramai sama sekali. Pas klien denger, oh kalau gue UI design, gue inkorporasi design thinking. Mereka, apa tuh design thinking? Design thinking tuh intinya, ngedesain tuh nggak boleh sekedar cuma drag and drop terus ada gambarnya. Kita harus ngelakuin focus group, kita harus ngelakuin customer survey, kita harus research. Jadi pas gue present UI design, gue ada data-datanya di customer maunya apa. Bagi mereka, outputnya tuh tetap sama, hasil desain. Tapi ada bumbu-bumbunya atau cherry on topnya, gila. Ternyata si Raymond ini beda sama UI designer yang lain. Makanya mau dibayar lebih mahal. Jadi saran untuk Josie, biar supply demand-nya nggak perang nih, just generic UI design. Lu decide aja mau masuk ke niche mana. Misalnya UI design untuk startup, UI design untuk corporate atau banking atau fintech, atau kayak gue tadi dalemin skill yang orang lain tuh belum punya, spesifik di UI design ya, kayak prototyping atau kayak design thinking atau kayak research. Oke, itu as simple step 1 yang gue bisa kasih, yaitu managing supply demand. Tips nomor 2-nya adalah invest in soft skill. Orang tuh lupa, freelance tuh mungkin dilihat sama orang lain cuma yang penting hasilnya. Kenyataannya freelance itu kan kita sebagai pekerja lepas selalu berhubungan sama klien. Ada aspek people-nya. Gimana caranya kita bikin aspek people-nya itu lebih menarik dibanding orang lain. Nah ini gue nggak usah muluk-muluk, gue nggak mau bohong. Penampilan, cara kita dress, cara kita sebagai freelancer datang pakai mobil apa, atau kita pakai jam tangan apa, itu actually ngaruh. Dan itu sangat ngebedain dibanding orang lain. As simple as kalau sekarang kita nggak bisa ketemu orang ya. Misalnya Zoom meeting ya. Pas Zoom meeting, kita present company profile kita pakai kayak gini nih, pakai mic yang lebih bagus, webcamnya lebih polish. Itu hal-hal kecil yang bikin orang bisa ngerasa, oh harga lu tuh lebih mahal. Padahal outputnya tuh sama aja, skillnya sama aja. Jadi tips nomor 2 adalah kita invest di soft aspect, yaitu penampilan, cara meetingnya, cara kita berkomunikasi. Mulai belajar yang namanya art of negotiation. Misalnya, kalau misalnya meeting, jangan langsung tanya project, misalnya tanya apa kabar, gimana anaknya, udah kerja berapa lama. Hal-hal kayak gitu tuh bener-bener bisa ningkatin harga kita. Kalau tadi kan saran gue dikali 3 tuh, 700.000 dikali 3. Lu bisa even kali 5. Tips 2 ini sepenting itu untuk lo biar nggak saingan harga gitu. Nah, ini tips terakhir biar videonya nggak terlalu panjang. Kita boleh set harga kita lebih rendah. Nah, ini strategi yang gue pernah lakuin sendiri juga. Misalnya ada orang lain mau bikin website. Website kan udah banyak banget servisnya. Akhirnya gue bikin website yang murah juga, 5 juta. Itu bocon. Itu sama sekali nggak untung sama sekali. Jadi, website 5 juta, tapi gue siapin upsell ladder-nya. Jadi misalnya orang lain, brief ini, oke, UI design ini 3 juta. Ternyata lebih murah dibanding orang lain. Tapi lu bilang 3 juta ini basicnya. Lu dapat beberapa screen, lu dapat beberapa hal, tapi kalau lu mau lebih bagus lagi, gue bisa ngelakuin design thinking buat lu. Gue bisa ngelakuin apa. Dan at the end, upsell services itu yang bikin harga lu lebih mahal. Jadi secara nggak langsung, lu tuh lebih affordable. Tapi kalau lu bisa nego sama kliennya untuk nge-upsell, total harga projectnya itu akhirnya bisa lebih tinggi dibanding orang lain yang jual lebih mahal. Ini yang gue lakuin sendiri, jadi ini bukan teori buku atau apa, ini yang gue praktekin sendiri. Semoga Josie, dia minta lapaknya tuh nggak ditulis di deskripsi, dia minta portfolio yang nggak ditampilin. Tapi kalau misalnya berkenan, gue bakal taruh kok di description biar orang lain juga bisa lihat jasa UI design lo. Jadi untuk Josie, all the best. Semoga lu bisa freelance, harganya naik terus. Ikutin saran gue yang tadi. Dan mungkin kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya kalau ternyata, gue udah closing project 100 juta. Bukan UI design, tapi product design. Gue sampai ngeriset, sampai gue apa. Wah, itu bakal keren banget ceritanya. Alright. Jadi di freelance series ini tuh, gue pengen empower orang-orang biar yang nge-freelance bisa tahu tips and tricks-nya berdasarkan pengalaman pribadi gue. Karena 5 tahun pertama gue itu actually di bidang jasa dan agency. Jadi mungkin gue bisa share beberapa tips biar kalian bisa bersaing di market yang banyak banget freelancer ini. Alright, I guess freelance series episode 3 ini itu aja. Kalau kalian belum subscribe, feel free untuk subscribe. Gue akan berusaha untuk balas-balasin komen di bawah. Tapi I guess see you guys in the next video.